Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gundara dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Kebetulan dalam kesempatan ini saya akan coba membahas tentang narasi Ibu Kota Jakarta dan IKN untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Yogi Krisnayadi. Oke, langsung aja ke pembahasan ya guys. Oke, sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari beberapa kelebihan dan kekurangan Jakarta itu sendiri, Jakarta adalah merupakan pusat pemerintahan. Jakarta menjadi pusat pemerintahan negara dan tempat berlangsungnya kegiatan politik, administrasi, dan kebijakan nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah pusatnya ekonomi. Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Banyak perusahaan baik lokal maupun internasional yang berpusat di Jakarta. Dan hal ini menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan untuk kota Jakarta itu sendiri. Ya, kemudian selanjutnya Jakarta merupakan atau memiliki infrastruktur yang maju, ya, yang baik, termasuk jaringan transportasi yang luas, bandara internasional, jalan tol, dan fasilitas umum seperti rumah sakit, pusat pembelanjaan, dan tempat hiburan yang banyak di kota Jakarta. Kemudian selanjutnya itu adalah Jakarta memiliki keanekaragaman budaya. Jakarta adalah tempat di mana berbagai suku, agama, dan budaya berkumpul. Hal ini menciptakan lingkungan yang kaya akan keanekaragaman budaya itu sendiri, seperti seni dan kuliner juga banyak di Jakarta. Yang selanjutnya adalah Jakarta adalah pusat pendidikan. Jakarta memiliki universitas dan sekolah-sekolah terkemuka di Indonesia. Banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk mengejar pendidikan yang tinggi. Kemudian selain daripada itu, Jakarta tidak luput dari kekurangan sendiri, ya, seperti yang kita tahu bahwa kemacetan lalu lintas di Jakarta itu sangat parah, ya. Padatan penduduk dan jumlah kendaraan yang tinggi menjadi penyebab utama kemacetan di kota Jakarta ini sendiri, ya. Yang kedua, kita tahu juga Jakarta sering mengalami banjir, terutama selama musim hujan. Penyebabnya ya antara lain sistem mungkin ya drainase yang buruk dan penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi tanah itu sendiri, ya, gitu. Yang terbaru adalah polusi udara. Jakarta juga menghadapi masalah polusi udara yang serius. Tingginya polusi udara dapat berdampak negatif pada kesehatan penduduk atau orang-orang yang datang ke Jakarta. Dan di Jakarta juga ketimpangan sosialnya sangat tinggi, ya, sangat signifikan. Terdapat kesenjangan yang besar antara kelompok sosial ekonomi yang kaya dan yang miskin. Mungkin yang selanjutnya ada pula memang kebutuhan hidup yang sangat tinggi nih untuk di kota Jakarta ini sendiri. Cenderung lebih tinggi lah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Harga properti, makanan, dan transportasi dapat lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain untuk di kota Jakarta ini sendiri. Tapi ini hanya beberapa sih, ya, dari kelebihan dan kekurangan kota Jakarta sebagai ibu kota. Setiap kota pasti memiliki aspek positif dan negatifnya. Terlepas dari kekurangan yang ada, Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan yang sangat penting di Indonesia dan terus berkembang dalam berbagai bidang. Oke, terima kasih. Demikian untuk kota Jakarta. Oke, untuk selanjutnya itu IKN. Sebagai ibu kota Indonesia yang akan berlokasi di Kalimantan Timur, ibu kota negara atau IKN memiliki potensi dan tantangan yang perlu dipertimbangkan
Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan yang terkait dengan IKN. Untuk kelebihan IKN itu sendiri yang letaknya di Kalimantan Timur, yang pertama adalah konservasi alam. Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang berlimpah, termasuk hutan tropis yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi. IKN ini sendiri dapat mempromosikan konservasi alam dan mempertahankan keindahan alam di Kalimantan Timur itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pemulihan lingkungan. Sebagai ibu kota baru yang direncanakan akan memiliki kesempatan untuk menerapkan desain perkotaan yang ramah lingkungan, dapat dilakukan upaya pemulihan lingkungan seperti pengolahan air yang baik, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan yang mungkin sangat luas nantinya. Kemudian selanjutnya adalah pusat pemerintahan yang baru. IKN akan menjadi pusat pemerintahan negara yang baru dan modern tentunya ya, dengan infrastruktur yang baru dan terintegritas. IKN dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan karena terpusat di sana. Kemudian adalah potensi untuk ekonomi di Kalimantan Timur itu sendiri. Karena Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk tambang, batu bara, dan minyak. Dengan kehadiran IKN, tentunya dapat terciptanya peluang ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi di wilayah tersebut bakal meningkat. Ya. Selanjutnya adalah pusat kebudayaan. IKN dapat menjadi pusat kegiatan kebudayaan dan seni di Kalimantan Timur dengan adanya museum, pusat seni, dan kegiatan budaya lainnya. IKN pula dapat mempromosikan kekayaan dan budaya di Kalimantan Timur itu sendiri. Kemudian pengembangan industri kreatif juga bakal tambah banyak lagi. Tapi ya ini tidak luput juga dari kekurangannya nih dari Kalimantan Timur. Mungkin yang pertama infrastruktur yang perlu dibangun. Sebagai ibu kota baru, IKN akan memerlukan pembangunan infrastruktur yang besar dan ini mungkin sangat kompleks ya, termasuk jaringan transportasi, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Proses pembangunan ini membutuhkan waktu dan sumber daya alam yang sangat signifikan dan mungkin prosesnya agak lumayan lama juga ya. Yang kedua merupakan relokasi penduduk. Pendirian IKN akan melibatkan relokasi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Proses ini dapat menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi bagi penduduk yang terkena dampak. Mungkin adanya penolakan dan sebagainya bisa terjadi. Yang ketiga adalah pemeliharaan lingkungan. Dalam mengembangkan IKN, perlu diperhatikan pemeliharaan lingkungan yang baik, pengolahan limbah, pengendalian polusi, dan perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar IKN itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, jangan sampai nih pendirian IKN dapat memperkuat kesenjangan sosial yang ada nih di Kalimantan Timur. Diperlukan banyak kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan IKN ini dirasakan oleh semua lapisan. Ya, semua lapisan masyarakat ya. Gitu. Yang selanjutnya adalah pengaruh terhadap budaya lokal. Pendirian IKN juga dapat berdampak pada budaya lokal di Kalimantan itu sendiri. Perlu dilakukan upaya perlindungan dan mempromosikan keanekaragaman budaya lokal dalam konteks perkembangan IKN itu sendiri ya. Jangan sampai nanti budayanya hilang. Dan perlu diingat juga nih bahwa IKN ini masih dalam proses perencanaan ya. Dan semua aspek ini perlu kita pertimbangkan dengan berhati-hati tentunya. Kelebihan dan kekurangan ini dapat berubah seiring dengan perkembangan dan berjalannya waktu pula. Ya, mau dimanapun itu, ya ibu kota di Jakarta ataupun nantinya IKN di Kalimantan Timur. Semoga ini berdampak untuk negara kita tercinta ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu aja tentang narasi dan ini sebagai tugas dari mata kuliah Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.